Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Eri. Iya, Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah, kesehatan baik Pak. Tapi hati ini masih sedikit mendung nih Pak. Nah, kira-kira ada apa gerangan ini? Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Iya ya Pak, terima kasih ya Pak sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Iya, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini, eh, Ibu mendapatkan pencerahan. Silakan disampaikan saja terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak, baik Pak. Jadi gini Pak, tadi di sekolah saya kan sudah lebih dahulu pelajaran saya melaksanakan PAS Pak, penilaian akhir semester. Nah, saya juga sudah memberikan kisi-kisi detail berdasarkan kesepakatan MGMP kepada peserta didik. Tapi ternyata nilai anak-anak ini masih belum sesuai harapan Pak. Jadi saya sangat kecewa Pak dan kepikiran sampai sekarang seperti itu Pak. Oh, jadi gitu ya Bu. Karena murid-murid Ibu Rika nilainya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu Bu ya. Iya Pak. Kira-kira eh, nilai yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak Ibu? Jadi gini ya Pak ya, saya ini kan ngajar kelas 10 sama kelas 12, kelas 10 dan 12 ya Pak, mata pelajaran fisika. Nah alhamdulillah untuk kelas 12 ini nilai anak-anak ini tidak ada masalah Pak. Nah justru Ya. yang terjadi masalah ini untuk anak di kelas 10 Pak. Jadi nilai pas mereka itu benar-benar kecil sekali seperti itu Pak. Nah, saya membandingkan nilai UHA, nilai PTS mereka, semuanya aman Pak, bagus nilai mereka itu. Jadi harapan saya nilai pas juga aman. Tapi ternyata jauh seperti itu Pak dari harapan. Jadi banyak dari mereka itu yang tidak tuntas seperti itu Pak. Dan kemungkinan remedial. Oh, jadi menurut Ibu Rika, kira-kira hal apa yang membuat nilai ujian mereka itu kecil, tidak sesuai dengan harapan Ibu? Nah, itu Kira-kira apa? dia Pak. Jadi saya berpikir ya Pak ya, kenapa ya seperti itu? Maka saya coba ajak ngobrol anak-anak ini. Mereka mengeluhkan kalau materi fisika ini Pak sulit kata mereka. Jadi tidak seperti materi mereka waktu mereka di SMP, mereka kan hanya belajar IPA dan itu menurut mereka lebih mudah seperti Pak itu Pak. Dan juga ketika mereka menjelang PAS kemarin Pak ya, jadi mereka ini kurang maksimal belajar. Nah, karena di sekolah itu kan ada kegiatan P5, gaya hidup berkelanjutan. Jadi mereka diminta untuk mendaur ulang sampah, kemudian dibuat baju seperti itu Pak, baju yang wow ya, yang bagus. Nah, jadi selama beberapa minggu mereka itu di kelas itu sibuk membuat baju itu saja Pak. Jadi hasta karya yang mereka buat itu harus maksimal. Nah, belajarnya justru tidak maksimal mereka itu karena mereka ingin menampilkan P5 nanti ditampilkan. Jadi untuk belajar ini benar-benar mereka sangat kurang maksimal, Pak. Jadi yang membuat nilai pas siswa rendah karena kurang maksimal mereka belajar, ya Bu ya. Iya, Pak. Menurut Ibu Rika sendiri, apa yang Ibu lakukan dan strategi apa untuk kedepannya agar membuat nilai anak-anak tersebut menjadi besar Bu? Meskipun kendala yang tadi disebutkan kegiatan P5 dan kurang maksimal belajar tadi, datang lagi Bu. Kira-kira apa? Iya, benar, Pak. Jadi saya jadi tercerahkan Pak seperti itu ya dengan pernyataan Bapak ini. Mungkin saya perlu yang pertama mungkin menekankan kepada anak-anak tentang betapa pentingnya manajemen waktu Pak. Jadi karena pada saat pembuatan proyek P5 ini mereka sampai lupa belajar. Nah, jadi karena mereka sibuk membuat desain baju dari daur ulang sampah tadi yang memakan waktu untuk mereka belajar.
Jadi tugas P5 mereka jangan sampai mengganggu tugas-tugas belajar mereka, seperti itu. Nanti saya akan ingatkan kepada anak-anak, Pak. Kemudian yang kedua, saya di kelas 10 ini memang belum sempat, Pak, menentukan bagaimana gaya belajar mereka, seperti itu. Jadi kalau untuk kelas 12 kan sudah. Nah, untuk kelas 10 ini belum, Pak, memang. Jadi sehingga ketika pembelajaran, jadi saya samaratakan saja, seperti itu, Pak. Jadi metode pembelajaran untuk satu kelas itu sama, tidak berdiferensiasi. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik mungkin nanti ya, saya akan usahakan. Jadi agar siswa itu bisa ditentukan gaya belajarnya seperti apa, Pak. Ditentukan terlebih dahulu. Iya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Dari manajemen waktu dan identifikasi gaya belajar. Jadi dalam dua permasalahan itu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu? Jadi Pak, untuk tantangan ya, untuk mengingatkan waktu Pak. Jadi untuk mengingatkan manajemen waktu itu sebenarnya bisa dilakukan ya saat ada di kelas Pak. Nah yang menjadi tantangannya itu Pak ya, saya ini terkadang sering lupa Pak, maklumlah Pak bawaan umur. Iya, Saya sering harus lupa sabar gitu Bu ya. Pak. Iya. Iya. Mungkin untuk tantangan selanjutnya, jadi untuk melakukan asesmen diagnostik ini nah Pak. Jadi asesmen Iya. diagnostik ini sebenarnya bisa lewat HP ya, bisa. Mereka kan semua bawa HP kalau di sekolah kami itu diperbolehkan. Cuma masalahnya saya ini harus bekerja sama terlebih dahulu dengan guru BK, dengan kepala sekolah pastinya. Nggak bisa untuk kita koordinir sendiri Pak. Jadi agar Iya. jangan satu kelas saja seperti itu yang dilaksanakan asesmen diagnostik. Jadi semua anak-anak kelas 10 itu bisa dilaksanakan. Kalau di sekolah kan sekarang belum. Nah, ini belum terjadwal di sekolah kami, Pak. Itu tantangannya, Pak. Oh, iya. Jadi Ibu akan bekerja sama ya sama pihak sekolah untuk melakukan asesmen diagnostik. Lalu selain itu daya dukung apa Bu yang dapat diberikan oleh pihak sekolah? Mungkin dari segi sarana, prasarana, menurut Ibu gimana? Bagaimana? Iya Pak, kalau dari sarana dan prasarana itu didukung penuh oleh sekolah. Karena kita kan ada laboratorium Pak ya, laboratorium komputer yang cukup memadai dan alhamdulillah jumlah komputer kita cukup banyak di sekolah. Cuman tinggal sekarang penerapannya saja Pak. Jadi untuk sarana prasarana insya Allah semuanya ada. Oke Bu. Lalu setelah asesmen diagnostik, ini dilakukan langkah selanjutnya apa ya? Agar permasalahan hasil belajar yang rendah ini terselesaikan? Iya Pak, jadi setelah nanti terkumpul dan terlihat gaya belajar anak-anak ini masing-masing, saya akan menyesuaikan mulai dari RPP ya sampai pada proses belajar itu berdiferensiasi. Jadi mengikuti gaya belajar siswa masing-masing seperti itu Pak. Sehingga ketika mereka belajar mengikuti gaya belajar mereka masing-masing, jadi akan tertanam gitu rasa suka mereka dengan pelajaran saya, dan saya harapkan nanti dampaknya bisa meningkatkan hasil belajar fisika mereka Pak. Iya, dengan seperti itu. Iya, betul sekali ya Bu. Nah, kira-kira kapan ini akan dieksekusi atau dijalankan Bu rencananya tadi? Kira-kira kapan? Iya Pak, jadi ini kan sudah akhir semester 1 ya. Nah rencana saya nanti di awal semester 2 Pak. Jadi awal semester 2 nanti bulan 1 awal masuk kita jalankan. Jadi pas libur semester ini saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk instrumennya Pak. Baik Bu, jadi dalam mempersiapkan itu siapa saja yang dilibatkan Bu? Jadi yang dilibatkan ini mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan guru BK Pak pastinya ya.
Karena guru BK kan punya banyak instrumen mereka itu untuk melihat gaya belajar siswa. Nah, jadi saya akan diskusi terlebih dahulu dengan guru BK. Terus kalau nanti saya download Pak, takutnya ya instrumen yang saya download itu tidak sesuai takutnya dengan gaya belajar siswa SMA. Saya kan SMA ya Pak ya. Nah, lalu untuk ke kepala sekolah, kemudian untuk ke laboratorium komputer juga ya. Jadi untuk saya itu melakukan perizinan nanti, jadi agar siswa dapat melakukan asesmen diagnostiknya itu dilaksanakan di laboratorium komputer seperti itu Pak. Iya, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan yang Ibu harapkan. Apakah ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Ataukah dari pertemuan ini Ibu sudah mendapatkan kesimpulan dari gambaran terkait apa yang Ibu lakukan? Iya Pak, jadi Masya Allah banget ini Pak ya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak ya dan sesudahnya. Jadi berkat diskusi hari ini saya jadi tergambar Pak, apa langkah-langkah nanti yang akan saya lakukan untuk kedepannya mengatasi hasil belajar siswa ini Pak. Jadi saya itu pengen sesegera mungkin ini dieksekusi Pak atau dilakukan. Ya cuma saya tahan dulu ya Pak ya, karena ini kan sudah akhir semester, anak-anak baru selesai pas ya. Tapi nanti saya minta Pak Eri jangan kapok lagi ya kalau saya ajak ngobrol lagi terkait permasalahan saya. Bu. Iya Bu, saya juga ingin segera mendengar kabar bagaimana realisasi rencana Ibu tadi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu, terkait hasil nanti bagaimana. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak untuk pencerahannya hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pencet stop share Pak. Sudah Bu ya.